Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irwan Herliawan EIN selaku dosen mata kuliah dasar-dasar pemrograman Kampus Bina Sarana Informatika Cibitung dan rekan-rekan kelas 17 1B38 yang berbahagia. Serta tidak lupa kepada pemirsa yang menyaksikan video ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat berupa kesehatan badan, hati, dan pikiran. Alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka meskipun hanya sebatas lewat layar kaca. Sebelumnya kami meminta maaf yang seharusnya kami kerja kelompok itu secara offline, secara langsung bertatap muka, cuman dikarenakan jarak kita ya berbeda kabupaten, jadi kami hanya bisa kerja kelompok online seperti ini. Jadi topik yang akan kita bicarakan di pertemuan kali ini yaitu mengenai presentasi tugas mata kuliah dasar-dasar pemrograman tentang pembuatan aplikasi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Sebentar, saya share-in dulu. Nah, sebelum keperkenalan, ini merupakan outline dari presentasi kelompok Creative ID Tech sendiri. Nah, untuk tema presentasi kita kali ini yaitu Kasentri. Kasentri merupakan singkatan dari Cashier and Inventory. Kemudian menu selanjutnya yaitu tentang di sini ada logo Bina Sarana Informatika kampus dan mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Nah, perkenalkan beliau merupakan dosen pengampu kita yaitu Bapak Irwan Herliawan. Kemudian silakan kepada yang muncul di layar untuk memperkenalkan diri. Halo, saya Ron Hidayat. Saya di sini adalah ketua kelompok dari Creative EdTech dan saya di sini sebagai pemateri. Yang selanjutnya. Halo, saya Alwan Januari. Saya di sini sebagai pemateri. Saudara, yang selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Tio Saputra. Gue sebagai apa? Pemateri. Selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Abeno Yalvaras. Di sini saya sebagai pemateri. Baik, dan perkenalkan saya sendiri yaitu Jamil Zainuddin. Saya di sini bertugas sebagai moderator di acara presentasi ini dan sekaligus pemateri juga. Untuk slide selanjutnya yaitu kita langsung ke materi. Kita masuk ke pembahasan topik. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Penjualan adalah suatu transfer hak atau atas benda-benda. Penjualan merupakan sumber hidup suatu perusahaan karena dari penjualan dapat diperoleh laba serta suatu usaha memikat konsumen untuk mengetahui daya tarik mereka terhadap suatu produk yang mereka inginkan. Sehingga perusahaan tersebut dapat menentukan jenis barang yang diproduksi ataupun dikeluarkan dari pabrik untuk kebutuhan penjualan. Dalam penjualan tidaklah luput dari yang dinamakan transaksi dan yang terpenting adalah persediaan barang. Apabila persediaan barang di suatu perusahaan kosong, maka transaksi tidaklah mungkin terjadi. Uraian di atas adalah alasan kami untuk membuat aplikasi yang bernama Inventory, yang dimana aplikasi tersebut kedepannya diharapkan berguna untuk mengontrol ataupun mengatur persediaan barang yang berkaitan dengan aktivitas logistik suatu perusahaan dan menjadi sebuah alat untuk mencatat transaksi. Selanjutnya ada penentuan aplikasi, peruntukan aplikasi. Aplikasi ini diciptakan untuk mempermudah kegiatan transaksi, jual beli,
dan mengatur persediaan barang di suatu perusahaan atau di tempat kegiatan industri. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih kepada yang bertugas atas penyampaian latar belakang dan peruntukan aplikasinya. Jadi intinya aplikasi ini diciptakan untuk kasir ya, kasir, lebih tepatnya kasir. Untuk selanjutnya yaitu tentang aplikasi yang bertugas dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan inventory aplikasi. Merupakan aplikasi khusus berbasis database yang dapat digunakan untuk membantu proses transaksi penjualan. Hadirnya aplikasi ini dirasa mampu menggantikan posisi mesin kasir konvensional yang sistemnya memang belum terintegrasi. Dengan menggunakan aplikasi ini, Anda dapat mengawasi proses transaksi penjualan tanpa harus berada di belakang mesin kasir. Karena sistem kasir telah terhubung dengan back office. Selain itu, Anda bisa mendapatkan analisis data penjualan secara real time. Oke, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya mengenai tampilan aplikasi ya. Di sini kita akan menampilkan aplikasi yang kita buat. Untuk tampilan yang pertama itu tampilan depan aplikasi. Tampilannya seperti ini, kalian bisa lihat di layar kalian. Seperti ini untuk tampilan depannya. Kemudian tampilan selanjutnya yaitu menu home. Nah, di menu home kita bisa lihat itu ada login dan logout atau keluar. Kemudian ada menu login. Nah, di menu login kita bisa lihat seperti ini. Nah, nama pengguna, password. Jadi kayaknya untuk kita bisa login, tinggal masukkan nama pengguna kita, kemudian sama passwordnya, kemudian login. Terus habis setelah login gitu, kita masuk ke menu input data. Nah, input data, di sini kita bisa lihat ya, ada data supplier, data produk seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu data supplier. Kita lihat untuk menu data seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu data produk. Untuk yang selanjutnya itu ada tadi apa tuh? Data produk. Bisa kalian lihat sendiri. Ini merupakan data produk. Merupakan salah satu contohnya ya. Yang kedua itu ada data pengguna. Ini bisa kalian lihat sendiri data penggunanya. Tampilannya seperti ini. Lanjut. Selanjutnya itu ada transaksi. Bisa kalian sendiri transaksi barang masuk atau transaksi penjualan. Yang selanjutnya ada transaksi barang masuk. Ini bisa kalian sendiri. Ini satu data untuk transaksi barang masuk. Dan ini ada transaksi penjualan. Bisa kalian lihat sendiri data-datanya. Ini ada tampilan menu laporan. Bisa lihat sendiri ada laporan seluruh supplier dan yang lainnya.
Selanjutnya, Untuk di sini ada laporan seluruh supplier, tampilannya seperti ini. Untuk laporan seluruh produk, bentar. oke. Oh, ada orang? Laporan seluruh barang masuk, bisa kalian lihat sendiri, bentukannya seperti ini. Selanjutnya, Form laporan barang masuk per periode, bisa kalian lihat sendiri, berjumlah segini. silakan yang selanjutnya. Laporan neraca laba rugi sebesar ini yang bisa kalian lihat sendiri. Selanjutnya, oh, materi. Baik, di sini ada laporan seluruh penjualan dan menu-menunya bisa kalian lihat sendiri di layar. Selanjutnya, Untuk selanjutnya di sini ada laporan penjualan per periode. Dan untuk menu-menunya bisa kalian lihat seperti yang ada di gambar. Untuk selanjutnya di sini ada laporan produk terjual atau terlaris. Dan untuk menunya bisa kalian lihat seperti yang ada di layar. Dan untuk terakhir di sini ada menu tentang program. Dan di menu tentang program ini adalah menu bahwa menjelaskan bahwa aplikasi ini dibuat oleh tim kreatif EdTech. baik, terima kasih kepada yang telah menjelaskan mengenai tampilan aplikasi. Jadi, ya seperti itulah kawan-kawan bahwa tampilan aplikasi kita. Untuk selanjutnya yaitu mengenai materi tentang perkodingan dan demo program. Untuk yang pertama yaitu penjelasan coding. Kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara Jamnya telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan secara singkat mengenai program codingan aplikasi ini. Untuk aplikasi PTK Inventory sendiri memiliki sekitar 24 menu yang sudah kita ketahui di awal. Nah, untuk penjelasan coding di aplikasi ini, kita menggunakan GUI tidak inter, dan untuk database-nya kita menggunakan SQLite. Nah, kalian pasti bertanya, apa sih itu SQLite? SQL sendiri merupakan sebuah sistem manajemen berbasis data nasional yang bersifat ACP compliant dan memiliki ukuran pustaka kode yang relatif kecil yang ditulis dalam bahasa SQLite merupakan proyek yang bersifat public domain yang dikerjakan oleh Derrick. Dan untuk TKIT sendiri merupakan salah satu built-in package dari Python untuk membuat sebuah GUI atau tampilan antariksa. Dan untuk source code-nya bisa kita lihat di layar berikut ini.
Nah, untuk standar store seperti ini. Dan untuk menampilkan sebuah tampilan terbuka, yang pertama harus kita tulis adalah from tk import. Setelah itu, kita harus menulis kelas contoh menu utama, dev, int self, dalam kurung self, parent, dan title. Dan untuk membuat mainframe, kita harus membuat variabel yang namanya mainframe sama dengan frame dalam kurung self.parent. Dan diakhiri dengan mainframe.pack fill sampai dengan dot, expand sampai dengan yes. Nah, mungkin untuk penjelasan antarmuka cukup seperti itu. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lebih mencarinya di Google. Dan untuk database-nya kita tidak bisa dilihat dari sini. Nah, untuk menyatukan aplikasinya, kita menggunakan cara seperti ini. From tk import bintang, terus di bawahnya kita menulis from menu utama, import menu utama, from buat data kasir, import data toko, dan di bawahnya kita membuat dev run dalam kurung titik 2 database sama dengan data toko, sel file dalam kurung sel dalam kurung file sama dengan, terus kita masukkan di mana nih database-nya disimpan directory mana. Setelah itu kita buat root sama dengan tk dalam kurung. Setelah itu kita membuat tk inventory sama dengan menu utama dalam kurung root dan tanda kutip tk inventory. Jika sudah, kita buat root main row tanda kurung untuk mengakhiri source-nya dan untuk menampilkannya. Setelah itu kita membuat if name sama dengan dalam kurung main titik 2 run dalam kurung. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih kepada Saudara Roni Hidayat atas pemaparan materi tentang codingannya, begitu luar biasa ya. Berikutnya yaitu mengenai demo program. Ada yang bertugas untuk demo program? Di sini saya akan menjelaskan atau melakukan demo program untuk aplikasi yang kita buat. Untuk pertama kita akan di sini terdapat 5 menu, yaitu menu home, input data, transaksi, laporan, dan sistem. Untuk yang pertama kita akan masuk ke menu login, yaitu di sini kita sudah selanjutnya kita akan menekan tombol login dan akan ada pemberitahuan bahwa kita login berhasil. Selanjutnya kita akan mencet OK. Baru kita dapat mengakses menu-menu yang ada di aplikasi ini. Yang pertama adalah menu input data. Di menu input data, di sini ada 3 menu, yaitu data supplier, data produk, dan data pengguna. Baik, di sini saya akan langsung masuk ke menu data supplier. Untuk menu data supplier, di sini kita ada kode supplier, nama supplier, nomor telepon supplier, dan alamat supplier. Untuk menambahkan supplier, kita di sini bisa menekan tombol tambah. Untuk kode supplier, maka akan otomatis mengurut. Dan di sini kita masukkan nama supplier. Halo?
Relawan. Halo. Kita masuk. Mohon maaf untuk tadi karena ada kesalahan jaringan. Di sini saya akan melanjutkan ke menu tambah data supplier. Di sini kita bisa menekan menu tambah. Di sini kita masukkan nama supplier. Nomor telepon supplier. Dan di sini kita masukkan alamat supplier. Dan untuk kode suppliernya yang di atas itu langsung root dari data supplier yang sudah ada. Selanjutnya ketika kita sudah memasukkan semua data yang kita ingin masukkan, selanjutnya kita menekan menu simpan. Dan akan muncul notifikasi bahwa data yang kita simpan telah tersimpan. Dan akan ada di menu di sebelah sini. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam menu data produk. Di menu data produk di sini kita ada kode produk, nama produk, harga jual produk, dan stok produk yang kita miliki. Dan untuk penambah data produk hampir sama seperti yang tadi, di sini kita akan menekan tombol tambah. Dan untuk kode produk maka akan otomatis terurut. Misalkan di sini kita masukkan nama produk stiker. Selanjutnya harga jualnya misalkan kita jual itu Rp2.000. Dan stoknya kita buat misalkan 50 buah. Selanjutnya kita simpan dan akan muncul notifikasi seperti tadi. Dan barang yang kita input akan ada di sini. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam menu data pengguna. Di menu data pengguna ini adalah menu yang kita gunakan untuk kasir. Dan di dalam menu data pengguna ini ada kode pengguna, nama pengguna, password, dan status dari pengguna tersebut. Untuk menambah data pengguna di sini kita maka tambah nama pengguna. Kita misalkan masukkan lagi nama. Passwordnya misalkan kita buat 3, 4 aja. Dan untuk di sini misalkan kita buat bisa di sini ada dua pilihan untuk statusnya adalah admin dan kasir. Misalkan kita buat untuk admin. Dan selanjutnya kita simpan. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke menu transaksi. Di menu transaksi ada dua menu yaitu transaksi barang masuk dan transaksi barang keluar. Yang pertama kita akan masuk ke menu transaksi barang masuk. Di menu transaksi barang masuk di sini ada nomor urut barang masuk, tanggal, tahun dan bulan, hari barang itu masuk, nama suppliernya, alamatnya, kode produk, nama produk, harga beli, harga jual, dan subtotal. Di sini kita bisa melakukan transaksi baru yaitu untuk nomor urut, maka di sini akan otomatis terurut. Dan untuk tanggalnya kita bisa sesuaikan dengan tanggal yang kita butuhkan. Dan untuk nama supplier, di sini akan tampil nama supplier yang telah kita masukkan tadi di awal. Misalkan kita masukkan ini, maka untuk alamatnya akan otomatis. Kode produknya di sini kita bisa buat sendiri, misalkan A01. Nama produknya kita celana. Harga jualnya kita misalkan 50.000. Jumlahnya di sini kita misalkan masukkan 20. Untuk subtotalnya 5. Oh, Ya, ada suara gak? halo. Halo. Oh iya. Baik, saya lanjutkan di sini. Subtotalnya adalah juta. Data kita simpan. Data telah tersimpan.
Selanjutnya kita keluar. Kita untuk transaksi penjualan. Untuk transaksi penjualan, di sini ada nomor transaksi, kode produk, nama produk, stok produk, jumlah produk, tanggal transaksi, harga jual, dan subtotal. Di sini kita akan melakukan transaksi baru, yaitu dengan menekan tombol transaksi baru. Kode produk, misalkan kita masukkan kode produk, di sini kita bisa mencari produk yang ingin kita beli, yaitu misalkan kita stiker, itu dengan kode B0003. B003. Maka di sini nama produknya langsung keluar, yaitu stiker, dan jumlah stoknya ada 50. Untuk jumlah beli di sini misalkan kita 10. Harga jualnya 2.000. Langsung kita input, maka subtotalnya 20.000. Selanjutnya kita input. Dan di sini akan tertera data yang kita simpan. Selanjutnya di menu laporan. Yang pertama itu adalah menu laporan seluruh supplier. Untuk di sini di menu laporan seluruh supplier yaitu ada kode, nama supplier, nomor telepon, dan alamat. Dan tampilnya akan seperti ini. Selanjutnya yang kedua adalah laporan seluruh produk. Untuk laporan seluruh produk, di sini ada kode, nama produknya, harga jualnya, dan stok barangnya. Baik, Pak Awan, mohon maaf sebelumnya saya potong terlebih dahulu ya. Dikarenakan waktu kita tidak Baik. banyak lagi, kayaknya untuk di menu laporan itu tampilannya hampir sama di kayak yang Iya, atas itu ya, Pak? Ya, sama. Untuk semua menu sama. laporan hampir sama, semuanya seperti itu. Jadi baik. kita tidak perlu terlalu menjelaskannya, karena itu semuanya sama. Baik. Ya baik, untuk Oke. kalau begitu Lanjut kita ke langsung saja ke selanjutnya aja, Pak. baik kalau begitu kita langsung aja ke menu yang tadi itu menu sistem. Untuk di menu sistem ini kita ada tentang program. Untuk di menu tentang program ini, di sini ada pemberitahuan bahwa aplikasi ini dibuat oleh tim kreatif EdTech. Baik. Baik, Terima selanjutnya kasih. kita log out. Dan terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari program yang kita buat. Mantap. Terima kasih kepada Saudara Alwan Yanwari yang telah melakukan demo program. Selanjutnya, mohon maaf. Untuk selanjutnya yaitu kita ke kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya berdasarkan uraian yang telah dibahas pada slide sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi ini dapat menjadi solusi untuk permasalahan pencatatan transaksi jual beli dan transaksi untuk mengontrol ketersediaan barang. Untuk sarannya tersendiri diharapkan kami mampu ke depannya untuk aplikasi ini bisa menyajikan tampilan menu yang lebih menarik dan lebih simpel tentunya, dan dapat mendapatkan opsi menu lainnya. Ya, mungkin demikian dari kelompok kami untuk presentasinya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam presentasi ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.